Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di pembelajaran matematika menyenangkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu sub materi di materi statistika, yaitu tentang penyajian data. Nah, jika bicara tentang penyajian data, lebih baik kita kenal dahulu nih dengan yang namanya data. Apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah fakta atau angka-angka yang dikumpulkan, dianalisis, dan diringkas untuk disajikan. Contoh sederhananya seperti informasi tentang harga sepatu yang berbeda-beda dari banyak toko. Jadi, informasi tentang harga-harga sepatu dari berbagai toko merupakan data yang diperoleh oleh calon pembeli. Nah, selanjutnya penyajian data. Penyajian data adalah bentuk pengemasan dari suatu data secara visual sedemikian sehingga data tersebut lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Pemilihan bentuk penyajian data disesuaikan dengan jenis data yang akan digunakan. Nah, contohnya di sini ada data tentang harga sepatu yang paling affordable. Jadi, disajikan dalam bentuk diagram. Nah, dari diagram tersebut kita dapat mengetahui dengan mudah bahwa di toko Z, harga sepatu yang paling murah dan yang paling mahal itu berada di toko D. Nah, selanjutnya macam-macam penyajian data. Jadi, penyajian data secara visual biasanya melibatkan teknik desain grafis. Ada macam-macam penyajian data yang bisa kita gunakan, diantaranya penggunaan tabel, grafik, maupun diagram. Nah, yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi, cara penyajian data dalam bentuk tabel merupakan cara penyajian data yang paling sederhana yang biasanya digunakan. Penyajian data dalam bentuk tabel ternyata bisa dibagi menjadi 3 jenis sesuai dengan fungsi dan isinya. Yang pertama itu tabel baris dan kolom. Jadi, tabel baris dan kolom merupakan jenis tabel yang paling sederhana. Pada tabel ini hanya terdapat satu keterangan variabel frekuensinya saja. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat tabel pertumbuhan kecambah dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-4. Nah, sesuai dengan gambar, di sini hanya terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom saja. Nah, selanjutnya tabel kontingensi, di mana jenis tabel ini sedikit berbeda dengan tabel sebelumnya. Di sini terdapat lebih dari satu variabel. Nah, biasanya kita melihatkan perbandingan atau hubungan dari kedua jenis kelompok yang berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini kan terdapat dua jenis nih. Di sini ada siswa perempuan dan siswa laki-laki untuk data tinggi badannya. Jadi, pada jenis tabel ini terdapat dua kategori ataupun dua variabel, yaitu siswa perempuan dan siswa laki-laki. Dari tabel ini kita bisa tahu nih perbandingan jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki melalui tinggi badan tertentu. Nah, selanjutnya itu tabel distribusi frekuensi. Pada jenis tabel distribusi frekuensi, data yang disajikan berupa interval yang memiliki frekuensi atau banyak datanya masing-masing. Contohnya seperti tinggi badan di antara 160 sampai 164 cm itu terdapat 7 orang siswa, ataupun terdapat, misalnya kita baca terdapat 8 orang siswa dengan tinggi badan 165 sampai dengan 168 cm. Nah, yaitu di sini juga terdapat 4 orang siswa nih untuk tinggi badan 169 sampai dengan 172 cm. Nah, selanjutnya diagram batang. Pada diagram batang, data yang disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang secara vertikal ataupun horizontal dengan lebar yang sama. Nah, contohnya di sini misalnya kita ada data nih tentang nilai ulangan matematika yang diikuti oleh 40 orang siswa sebagai berikut. Nah, sini terdapat. Nah, untuk memudahkannya, kita sajikan dulu dalam bentuk tabel. Jadi, untuk memudahkan pembuatan diagram batang, kita sajikan terlebih dahulu data-data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel ini kita tahu nih ternyata untuk nilai yang 30 terdapat 2 orang siswa. Dan untuk nilai 40 itu terdapat 3 orang siswa dan seterusnya. Lalu kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Maka kita buat dulu nih garis vertikalnya yang menyatakan banyak siswa. Yang mana? Yang ini, garis vertikalnya. Lalu garis horizontalnya yang menyatakan nilai, yaitu dari nilai 30 sampai dengan nilai 100. Lalu buatlah persegi panjang untuk setiap nilai dengan tinggi yang sesuai dengan banyak siswa ataupun frekuensinya. Jadi hasilnya seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya itu diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan perkembangan suatu data dari waktu ke waktu, biasanya dari perbandingan tahun ke tahun nih. Contohnya, penjualan mobil dari tahun 2015 sampai dengan 2020 di tebing tinggi. Nah, di sini kita tahu nih di 2015 ada sebanyak 4 mobil, ada sebanyak 9 mobil,
Dan di 2016 itu terdapat sebanyak 12 mobil. Dan di 2017 terdapat 6 mobil dan seterusnya. Lalu kita bentuk, untuk menyajikannya, kita bentuk ke dalam diagram garis. Yang pertama itu kita buat dulu garis vertikal yang menyatakan banyak mobil. Garis vertikalnya yang menyatakan banyak mobil. Lalu garis horizontalnya yang menyatakan tahunnya. Garis horizontal untuk menyatakan tahunnya. Kemudian kita hubungkan nih dari tahun ke banyak mobil yang sesuai dengan garis putus-putus. Lalu kita pertemukan dengan titik atau nokta. Jadi di tahun 2015 itu tadi sebanyak 9 mobil. Kita hubungkan dengan garis putus-putus. Lalu kita hubungkan dengan tanda titik atau nokta. Nah, begitu pula dengan seterusnya. Lalu selanjutnya kita hubungkan antara titik ke titik tersebut sehingga diperolehlah diagram garis. Jadi kita hubungkan nih dari titik di 2015 sampai ke 2016 dan sampai dengan di tahun 2020. Maka terbentuklah diagram garis. Nah, selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini merupakan bentuk penyajian data yang menggunakan sektor-sektor atau juring ke dalam bentuk suatu lingkaran. Diagram ini biasanya sangat baik digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek lainnya terhadap keseluruhan dari suatu penyelidikan yang dilakukan. Nah, contohnya di sini kita ada data nih tentang banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler dari siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Jadi kita ketahui nih ternyata untuk olahraga itu ada 90 orang, untuk PMR itu ada 60 orang, dan untuk Paskibra itu ada 50 orang. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nih besar persentasenya, besar persentase objeknya, ataupun besar sudut pusat sektor lingkarannya jika dibentuk ke dalam bentuk sudut. Nah, jadi misalnya kita cari dulu untuk besar persentasenya, maka tadi olahraga terdapat 90 orang. Besar persentasenya dapat kita cari dengan cara 90 dibagi dengan jumlah keseluruhannya ada berapa orang? 200 orang siswa. Dikali dengan 100%, maka dapatlah 45%. Nah, begitu pula untuk PMR ada 60 orang. Dibagi dengan 200 jumlah siswanya dikali dengan 100, maka terdapatlah 30% untuk PMR. Sedangkan untuk besar pusat kita dapat mencarinya dengan cara sejumlah siswa yang meminati dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa dikali dengan 360 derajat, maka dapatlah titik besar sudut pusatnya yaitu 162 derajat dan seterusnya. Nah, dari hasil tadi kita bentuk diagram lingkarannya, yaitu tadi kita ketahui ternyata di Paskibra itu sebanyak 50 orang terdapat 25%, sedangkan di PMR itu terdapat 30% dan untuk olahraga itu terdapat 45%. Baik, demikianlah pertemuan kita pada materi penyajian data hari ini. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.